Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah Nur Marzuki. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriani sebagai pemateri pertama, Nur Mayasari sebagai pemateri kedua, Asriyanti sebagai pemateri ketiga, Aldi sebagai pemateri keempat, dan Jumain sebagai pemateri kelima. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu bab 3 mengenai resiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. A. Pengertian risiko. Menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry 1987, risiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan, yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapatan yang diharapkan. Sementara itu, Debert 1986 menyatakan bahwa kejadian berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Risiko dapat pula diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Menurut M, risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif, serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara risiko dan ketidakpastian. Menurut Robinson dan Berry 1987, risiko adalah peluang dari sudut kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambilan keputusan. Johan Putro 2006 menyatakan risiko sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Menurut Kontur 2004, ketidakpastian ini terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut sebagai risiko. Bagian yang kedua yakni ketidakpastian probabilitas dan nilai harapan. Istilah probabilitas digunakan untuk mengukur data secara kuantitatif, berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Nah, konsep probabilitas dibagi dua, yaitu yang pertama, probabilitas objektif yang merupakan suatu konsep yang didasarkan pada frekuensi relatif dalam jangka panjang. Dan yang kedua, probabilitas subjektif dapat diterjemahkan dengan cara orang bertaruh, misalkan taruhan sepak bola dan sebagainya. Nah, variabel random merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti, tetapi mempunyai distribusi probabilitas yang diketahui. Dalam analisis ketidakpastian tersebut, dapat menggunakan nilai harapan dan varian dari laba, harga, biaya, dan sebagainya. Biasanya, perusahaan dapat menaikkan nilai laba harapan hanya dengan melakukan investasi yang berisiko yang lebih tinggi, yang berarti akan menaikkan varian dari labanya. Akan tetapi, investasi yang berisiko lebih tinggi tidak selalu menaikkan nilai laba harapan dengan tingkat yang sama dengan risikonya. Hal tersebut dapat dilihat pada kurva laba tumbal dalam perusahaan. Sikap terhadap risiko. Seseorang yang menyukai risiko atau risk lovers selalu akan membayar dengan nilai yang positif. Seorang yang netral terhadap risiko atau risk neutral akan membayar 0. Artinya, dia belum tentu akan ikut permainan ini. Seorang yang takut dengan risiko atau risk averse akan meminta uang untuk ikut permainan. Artinya, seseorang disebut risk averse bila dia tidak bersedia ikut suatu taruhan yang fair. Seseorang disebut risk neutral bila dia tidak bisa dipengaruhi untuk menolak atau mengikuti suatu permainan taruhan yang fair.
Seseorang disebut risk lover atau risk seeker bila dia akan senang sekali mengikuti suatu permainan taruhan yang fair. Fungsi utility pendapatan dari ketiga kelompok tersebut akan berbeda. Hal tersebut dapat dipecahkan dengan teori utilitas harapan atau expected utility theory. Teori utilitas harapan mengatakan bahwa seseorang akan berperilaku untuk memaksimumkan utilitas yang diharapkannya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, jika U atau 800.000 lebih dari U, maka orang tersebut tidak akan mengikuti taruhan. Ini merupakan contoh kasus seorang yang risk averse. Bila U atau 800.000 dan U adalah sama, orang tersebut indifferent, maka orang tersebut bersifat risk neutral. Apabila U atau 800.000 kurang dari U, dan orang yang bersangkutan masih mengikuti taruhan tersebut, maka disebut risk lovers. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Proses pembuatan keputusan merupakan inti dari setiap masalah yang dihadap dalam dunia usaha. Secara umum, proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Pembatasan masalah. Diarahkan pada usaha untuk menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat. Ini mencangkup alternatif-alternatif apa yang ada. Pada tahap ini biasanya ditanyakan masalah apa yang dihadapi, siapa yang akan memutuskan, dan bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan manajemen. Keputusan-keputusan tidak dibuat dalam ruang hampa udara. Banyak keputusan yang lahir sebagai bagian dari proses perencanaan. Sementara sebagian keputusan lainnya timbul karena adanya peluang atau masalah baru. Oleh karena itu, pembatasan masalah merupakan suatu persyarat untuk permasalahan manajemen. Bagian utama dari pembatasan masalah ini adalah pengidentifikasian latar belakang atau konteks. Keputusan sektor swasta atau pemerintah, pengidentifikasian konteks pengambilan keputusan ini dan siapa pengambil keputusannya merupakan suatu langkah besar menuju pemahaman proses pemulihan keputusan. 2. Penentuan tujuan. Tahap ini terdapat pertanyaan, apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan tersebut menilai hasil dibandingkan dengan tujuannya, bagaimana si pengambil keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain. Dalam keputusan memilih, kita harus tahu apa yang kita inginkan. Di sektor swasta, hampir semua keputusan ditunjukkan untuk mendapatkan laba maksimum, selisih antara TR dan TC. Pada sektor pemerintah, tujuannya lebih luas. Pertimbangan biasanya berdasarkan analisis dan kriteria manfaat biaya. Namun demikian, adanya risiko dan ketidakpastian dalam dunia nyata kadang-kadang menyulitkan seseorang pengambilan keputusan dalam memilih alternatif keputusan. Fluktuasi ekonomi makro, adanya kebijakan baru dalam pemerintah, keadaan musim dan lain-lain, semuanya membuat proses pencapaian tujuan menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, faktor risiko dan ketidakpastian juga harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang tidak dilakukan dengan teknik statistika. 3. Pencarian alternatif. Terdapat pertanyaan, apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan? Variabel apa yang dapat kita kendalikan? Apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan? Setelah mengetahui apa yang diinginkan, tentunya akan ditanyakan apa pilihan kita. Seseorang pengambil keputusan yang ideal akan membeberkan semua kemungkinan pilihan yang ada, kemudian memilih suatu di antara yang akan memberikan hasil terbaik bagi pencapaian tujuannya. Tetapi, mengingat kendala terbatasnya manusia, para pengambil keputusan tidak mengharapkan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi semua kemungkinan pilihan. Biayanya akan terlalu tinggi, namun demikian beberapa pilihan alternatif yang paling menarik tetap ada dan harus kita pilih. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, 4. Pengamalan yang kuat. Pada tahap ini, dilihat bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, dapatkan informasi lebih baik diperoleh untuk mendapatkan suatu hasil.
tugas pengamalan konsekuensi ini tergantung keadaannya, bisa dilakukan secara langsung atau sebaliknya. Sama sekali ada masalah perhitungan secara alternatif sederhana cukup tetapi bisa juga dengan menggunakan alternatif atau ekonomistik atau dapat dengan deterministik. Keadaannya pasti dan model globalistik yang mengambil keputusan dalam keadaan menabung resiko ketidakpastian. 5. Penentuan pilihan. Setelah sebuah analisis yang dilakukan, kita bisa menemukan pilihan yang paling kita inginkan. Setelah pengambil keputusan, menetapkan konteks melamaran, menetapkan tujuan dan menyiasati alternatif yang tersedia. Bagaimana caranya untuk memiliki suatu pilihan yang diinginkan? Jika semua variabel dalam proses pengambilan keputusan, tujuan dan hasilnya bisa dikualifikasikan, maka kita dapat menggunakan beberapa metode tertentu untuk menetapkan keputusan yang paling optimal. Metode-metode tersebut antara lain analisis marginal, proklamasi linear, pohon keputusan, analisis manfaat biasanya perolehan ini tidak hanya penting untuk perhitungan keputusan optimal, tapi juga untuk mengetahui mengapa keputusan tersebut optimal. 6. Analisis sinkritis menyelesaikan suatu masalah. Penting bagi kita untuk memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain mengapa kita memilih keputusan tersebut. Pilihan tersebut tidak lahir begitu saja. Pilihan tersebut tergantung pada tujuan yang dipilih dalam perumusan masalah. Metode dan penerapan hasilnya oleh karena itu analisis sinkritis menjelaskan bagaimana suatu keputusan yang optimal akan merubah jika sifat-sifat ekonomi utama merubah analisis. Sinkritis ini mempunyai beberapa kegunaan, yaitu A. Memberikan faktor-faktor kunci dalam perusahaan yang mengaruhi keputusan. B. Menelusuri perubahan variabel yang tidak diyakini manajer tersebut. C. Menghasilkan solusi dan kasus proses pengulangan pengambilan keputusan jika keadaan tertentu diidentifikasi. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.